Salam, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa melalui sepanjang hari ini, Jumat 19 Maret 2021. Kembali kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan sebelum kita beristirahat dalam tidur kita sepanjang malam hari ini. Mari kita bersama berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas penyertaan sepanjang kehidupan kami sampai pada hari ini. Kuasa Tuhan yang menyertai kami. Sebelum kami beristirahat, kami ingin merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kuasai kami, hamba-Mu yang berkata-kata oleh pertolongan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang mendengarkannya diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya dalam suasana renungan malam hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Fengelis yang ditetapkan untuk kita Jumat hari ini, Jumat tanggal 19 Maret 2021, yang diambil dari kitab Perjanjian Baru Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14, sampai dengan Ibrani pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14 sampai dengan Ibrani pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, yang akan saya bacakan demikian. Dengan perikop Yesus sebagai imam besar. Ayat yang ke-14, dalam nama Tuhan Yesus, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupannya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita renungan malam pada hari ini berbicara tentang Yesus sebagai imam besar. Berbicara dengan imam, tentu dalam perjanjian lama imam adalah suatu jalan penghubung bagi umat untuk menghadap kepada Tuhan, yang dilakukan oleh Imam Harun, keturunan Lewi, Imam Lewi, sebagai penerus untuk mempersembahkan korban penghampusan dosa bagi bangsa Israel pada saat itu melewati para imam. Tentu imam juga pada zaman perjanjian baru mereka harus memberikan dirinya, menjauhkan dari dosa-dosa, kejahatan-kejahatan. Itulah yang dilakukan oleh para imam pada zaman perjanjian lama, bangsa Israel, terkhususnya Imam Lewi. Nah,
Hal ini juga digenapi kembali dalam perjanjian baru. Imam yang kemudian muncul yaitu sosok Yesus Kristus. Juga dalam perjanjian baru terkhusus dalam Ibrani disebut dia sebagai imam yang besar dalam perikop kita ini. Apa yang dilakukan Yesus ketika disebut sebagai imam? Ketika zaman perjanjian baru, imam mempersembahkan kambing domba untuk dibakar untuk menebus dosa umat lewati para imam yang diwakilkan oleh para imam penghubung manusia dengan Allah Sang Pencipta. Tetapi zaman perjanjian baru, imam yang sesungguhnya kembali muncul yaitu Yesus Kristus. Apa yang ia persembahkan? Ia tidak lagi mempersembahkan kambing domba untuk dikorbankan atau untuk dibakar seperti zaman bangsa Israel. Tapi ia sudah memberikan dirinya, bahkan menumpahkan darahnya untuk menjadi penebusan dosa bagi umat manusia. Itu terdapat dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-28. Ia hanya sekali untuk mempersembahkan dirinya sebagai persembahan penebus penghapus dosa umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dan diberkati oleh Tuhan. Apa yang hendak kita ambil? Yesus sebagai sosok imam yang besar. Tentu juga ia memiliki contoh dan teladan dalam kehidupannya, dalam pelayanannya selama 3 tahun. Yang bila mana yang menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang Yahudi pada saat itu. Apa yang harus kita ambil dari sosok Yesus Kristus disebut dengan imam? Apa yang harus kita lakukan? Yesus sudah mempersembahkan dirinya untuk kita, makanya ia disebut imam. Tidak lagi mempersembahkan kambing domba, tetapi ia mempersembahkan tubuh darah demi menyelamatkan kita yang berdosa ini. Apa yang harus kita balas atas perbuatan Tuhan, kebaikannya atas hidup kita? Tidak lain dan tidak bukan, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Firman Tuhan katakan ayat yang ke-14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Inilah yang harus kita tunjukkan. Tuhan Yesus menjadi sosok imam, contoh dan teladan dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita memperkuatkan iman pengharapan kita menghadapi di tengah-tengah dunia yang pada saat ini boleh saya katakan dunia semakin tidak menentu dengan keadaan-keadaan realitas yang terjadi. Ada banyak yang terjadi karena dunia sudah cukup tua. Dan oleh sebab itu, dengan keadaan dunia yang makin tidak jelas dan tidak menentu, Ayub pun berkata hidup itu berat. Nah, oleh sebab itu, tidak lain dan tidak bukan, Yesus sudah menumpahkan darahnya, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, mari kita memberikan hidup kita secara totalitas kepada Tuhan. Kita memberikan dengan iman pengharapan kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah menghadapi keadaan dunia yang seperti ini. Tuhan tahu kelemahan kita. Karena ia juga sosok yang turun serupa bersama-sama dengan manusia. Ia tahu kelemahan kita. Tetapi ia menyelamatkan kita. Ia menolong kita dari keadaan-keadaan. Asalkan kita mau menunjukkan iman. Pengharapan kita secara totalitas. Iman yang saya maksudkan adalah pada saat ini ada banyak orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Yang asik dalam dunianya, kesibukan dan sebagainya. Yang asik dengan aktivitas hari-harinya, bahkan ketika sesuatu yang terjadi, pencobaan datang dalam kehidupannya, ia makin menjauh daripada Tuhan, bukan malah mendekat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, iman yang sesungguhnya adalah apapun yang kita hadapi, baik dalam suka atau duka, susah atau senang, kita tetap memiliki iman percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Karena ia sudah menyelamatkan kita. Karena kemurahan dan kebaikan Tuhanlah, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bisa menyelesaikan aktivitas kita sepanjang hari ini. Bertemu pada malam hari ini. Marilah melalui renungan pada malam hari ini
kita semakin dikuatkan dengan iman pengharapan di dalam Tuhan. Karena tidak ada lain imam yang besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang bila mana ia sudah mempersembahkan diri, yang sebentar lagi, beberapa hari kita akan memperingati tanggal 2 April. Kita akan memperingati Jumat Agung. Dan tanggal 4 April kita akan bersama-sama merayakan Paskah. Artinya Tuhan telah memberikan, menumpahkan tubuh dan darahnya demi menyelamatkan kita. Mari kita respon dengan iman. Kita bersyukur dengan keadaan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah mau berkorban, menyelamatkan kita yang berdosa ini. Yang mau menanggung kita. Sebenarnya kitalah yang mendapat hukuman, tetapi karena ia mengasihi kita, ialah yang menerima itu semua. Dengan apa kita meresponnya? Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan iman pengharapan. Secara totalitas hidup kita serahkan kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, kita tetap bersandar kepada Tuhan dengan doa-doa kita, dengan puji-pujian kita, dan mengucap syukur kepada Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan melewati gereja-gereja, dominasi gereja kita. Kita juga bersyukur sebentar lagi kita akan merayakan 182 tahun Gereja Kalimantan Evangelis. Mari kita bertumbuh iman. 182 tahun Gereja Kalimantan Evangelis tidak mudah. Melalui situlah iman kita bertumbuh. Kalau tidak Tuhan yang menyertai Gereja Kalimantan Evangelis, tidak akan mungkin bisa mencapai usia 182 tahun. Artinya tangan karya Tuhan melalui Gereja Kalimantan Evangelis sangat nyata kebaikan dan kemurahannya. Mari kita respon dengan iman pengharapan. Kita bersyukur kepada Tuhan melalui Gereja Kalimantan Evangelis. Apa yang harus kita lakukan? Rajin-rajinlah mendekatkan diri kepada Tuhan. Mengucap syukurlah. Persembahan syukur kita berikan kepada Tuhan. Itu yang terbaik bagi Tuhan. Hanya dengan memberikan apa yang kita miliki kepada Tuhan, itu juga merupakan wujud dari iman. Pikiran-pikiran, sumbangsi pikiran, material maupun moral itu luar biasa. Itu juga menyangkut iman dalam pengharapan di dalam Tuhan. Kiranya melalui renungan firman Tuhan ini, mari kembali lagi kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak lain dan tidak bukan sebagaimana imam-imam pada zaman dahulu. Tapi memang imam pada zaman dahulu mereka adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Sama seperti kita manusia sekarang, tidak luput dari dosa dan kesalahan. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk berbalik, bertobat dan datang kepada Tuhan. Sebagaimana Imam Harun, mereka datang berbalik kepada Tuhan. Mereka menyadari kesalahan sebagaimana juga dengan kita manusia. Mari kita datang kepada Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yesus Kristus yang rela berkorban demi kita. Tapi mari kita memberikan diri kita, bertobat dan mohon ampun. Sehingga pengampunan dosa, darah, tubuh dan darah Tuhan yang sudah Ia tumpahkan bagi kita menghapus dosa kita. Dan kita memberikan syukur kita kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Baik di bidang apapun. Kita sama-sama melayani Tuhan. Apapun yang kita lakukan. Berbuatlah dengan segenap hati, bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Kiranya melalui renungan malam hari ini semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Rajinlah baca Alkitab, berdoa, mengucap syukur, mengikuti persekutuan. Karena dengan disitulah iman, pengharapan dan kasih kita akan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kepala gereja, imam besar dan agung. Hanya terdapat dalam sosok Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sepanjang hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Kita akan masuk dalam doa malam kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman yang penuh dengan kesederhanaan, namun Tuhan yang memberkatinya agar bermanfaat dan berguna untuk kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Engkau adalah sosok imam yang besar, yang agung dan mulia. Engkau telah mempersembahkan dirimu, tubuh dan darahmu demi menyelamatkan kami manusia yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah kami akan membalasnya selain puji dan sembah Tuhan. Selain memberikan secara totalitas hidup kami untuk Tuhan dengan iman pengharapan kami.
terima kasih Tuhan. Biarlah menghadapi dunia yang begitu berat zaman sekarang ini dengan segala keadaan yang terjadi. Tapi bukanlah kami malah menjauh daripada Tuhan, tetapi kami malah mendekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Tuhan ada jalan keluar dari setiap problem yang ada. Tuhan tetap menyertai hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang bersandar, yang berseru kepada Tuhan, maka akan dibukakan jalan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Diberkatilah Bapak Ibu, saudara-saudari, pada malam hari ini dalam istirahat tidur kami. Kami dibangunkan pada besok hari dengan penyertaan Tuhan. Kami disertai oleh Tuhan. Kami bersyukur sepanjang hari ini, dari pagi, siang, dan sampai malam hari ini kami boleh melaksanakan serangkaian aktivitas kami. Biarlah kuasa Tuhan yang menyertai aktivitas kami hari ini, dan pada besok kami boleh dibangunkan kembali dengan kekuatan kesehatan dan boleh beraktivitas kembali. Terlebih menghadapi keadaan dunia yang tidak menentu ini, iman pengharapan kami selalu dikuatkan melalui persekutuan, melalui ibadah, melalui doa, dan melalui kami membaca Alkitab dan renungan firman Tuhan secara pribadi bersama-sama keluarga kami di rumah masing-masing. Maka dengan itulah pertumbuhan iman kami semakin bertumbuh, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak akan pernah binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Oleh dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, dan kami serahkan hidup kami, seantero hidup kami ke dalam tangan dan pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.